Jantungku berhenti berdetak saat membaca pesan di ponsel suamiku yang menyala. Tanteku sendiri bertanya kapan rencana jahat mereka dilakukan. Dengan tangan gemetar, kubajak ponselnya dan membalas agar dia datang sekarang. Saat bel pintu berbunyi, wajah suamiku memucat melihat tamu tak diundang itu berdiri membawa maut. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Aroma mentega yang luluh di atas wajan panas bercampur dengan tajamnya lada hitam memenuhi seluruh penjuru dapur mewah itu. Di bawah lampu gantung kristal yang membiaskan cahaya temaram keemasan, suasana terasa begitu hangat dan romantis, seolah-olah dapur itu adalah panggung opera sabun di mana tidak ada kesedihan yang boleh singgah. Alina duduk bertopang dagu di kitchen island marmer yang dingin. Matanya tak lepas memandang punggung tegap lelaki yang sedang sibuk di depan kompor itu. Raka, suaminya, tampak begitu mempesona bahkan hanya dengan mengenakan kemeja putih yang lengan bajunya digulung hingga siku, memperlihatkan otot lengannya yang bergerak lincah membolak-balik daging steak berkualitas premium. Baunya enak sekali, sayang, puji Alina dengan senyum merekah. Aku tidak menyangka kamu benar-benar akan memasak steak au poivre malam ini. Bukankah kamu lelah seharian mengurus klien? Raka menoleh sedikit, memberikan senyuman miring yang selama 5 tahun ini selalu berhasil membuat lutut Alina lemas. Untuk merayakan bisnis baru kita yang sukses besar, lelah itu tidak ada artinya, sayang. Lagi pula, ini hari spesial. Aku ingin istriku makan makanan terbaik buatan tangan suaminya sendiri, bukan makanan restoran. Alina merasakan hatinya membuncah oleh rasa syukur. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Memiliki rumah megah, kekayaan yang melimpah peninggalan mendiang ayahnya, dan yang paling penting, seorang suami yang tampan, perhatian, dan pekerja keras seperti Raka. Di zaman di mana banyak suami berselingkuh atau bermain gila di belakang istri, Raka tampak seperti malaikat pelindung. Lelaki itu tidak pernah pulang larut malam tanpa alasan jelas. Ponselnya tidak pernah dikunci dengan sandi yang aneh-aneh, dan ia selalu memperlakukan keluarga Alina dengan hormat. Kamu duduk manis saja di sana, ujar Raka sambil menaburkan sejumput garam laut ke atas daging yang mendesis keras saat bersentuhan dengan permukaan logam panas. Suara sereng dari penggorengan terdengar nyaring, memenuhi kesunyian malam. Sebentar lagi saus krimnya jadi. Aku pastikan ini akan jadi makan malam yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Aku percaya padamu, sahut Alina lembut. Di atas meja marmer, tepat di samping siku Alina, ponsel Raka tergeletak begitu saja. Layarnya menghadap ke atas. Raka memang tipe suami yang tampak transparan, menaruh ponsel di mana saja seolah tidak ada rahasia yang perlu disembunyikan. Namun, ketenangan itu terusik oleh getaran halus. Zzz. Ponsel itu bergetar 2 kali. Layarnya menyala terang, memecah keremangan dapur. Raka tidak mendengarnya. Suara desis penggorengan dan denting spatula logam yang ia adukan ke wajan meredam suara getaran kecil itu. Ia masih bersenandung kecil, terlalu asyik dengan karya seni kulinernya. Awalnya, Alina tidak berniat melihat. Ia menghormati privasi suaminya. Namun, sudut matanya menangkap sesuatu yang ganjil. Nama kontak yang muncul di notifikasi WhatsApp itu bukanlah nama klien bisnis, bukan pula nama teman futsal Raka. Nama itu adalah Tante Lisa. Alina mengerutkan kening. Lisa adalah adik kandung ibunya. Wanita parubaya yang masih terlihat cantik karena perawatan mahal, namun memiliki sifat yang selalu membuat Alina tidak nyaman. Kenapa Tante Lisa mengirim pesan pada Raka jam 8 malam begini? Mungkin masalah warisan keluarga yang belum tuntas? Atau Tante Lisa butuh pinjaman uang lagi? Rasa penasaran yang bercampur dengan insting primitif mendorong Alina untuk melirik lebih jelas tanpa menyentuh ponsel itu. Ia memanjangkan lehernya sedikit. Matanya menyipit membaca pratinjau pesan yang muncul di layar kunci. Dunia Alina seketika berhenti berputar. Pesan itu singkat. Tidak ada basa-basi. Aku kangen kamu. Obatnya sudah siap. Napas Alina tercekat di tenggorokan.
Udara di dapur yang tadinya beraroma lezat mendadak terasa sesak dan berbau busuk. Ia membaca ulang kalimat itu dalam benaknya. Berharap ia salah baca atau matanya berhalusinasi karena lapar. Aku kangen kamu. Obatnya sudah siap? Dua kalimat itu menghantam kesadaran Alina seperti palu godam. Aku kangen kamu. Sudah cukup untuk membuktikan adanya perselingkuhan menjijikan antara suaminya dan tantenya sendiri. Itu saja sudah cukup untuk membuat Alina ingin muntah. Bayangan Raka menyentuh Tante Lisa membuat perutnya mual seketika. Tetapi, kalimat kedua jauh lebih mengerikan. Jauh lebih gelap. Obatnya sudah siap? Kata, obat, itu menari-nari di kepala Alina. Berubah menjadi monster yang menakutkan. Raka sehat-sehat saja. Alina juga tidak sedang sakit. Tante Lisa pun bugar. Lalu, obat apa yang dimaksud? Kenapa harus disiapkan? Kenapa ditanyakan dengan nada mendesak di malam perayaan, makan malam romantis ini? Otak Alina yang cerdas, warisan dari ayahnya yang seorang pengusaha sukses, mulai bekerja dengan kecepatan tinggi. Ia menghubungkan titik-titik yang selama ini tersamar. Bisnis baru yang dirayakan Raka. Sikap Raka yang terlalu manis hari ini. Dan sekarang, obat. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi. Kata, obat, dalam konteks rahasia seringkali hanyalah eufemisme untuk sesuatu yang mematikan. Racun. Alina menatap punggung Raka yang masih sibuk mengaduk saus. Lelaki itu tidak lagi terlihat seperti malaikat. Di mata Alina sekarang, punggung tegap itu adalah punggung seorang algojo yang sedang mengasah kapaknya. Suara desis penggorengan tak lagi terdengar seperti musik memasak, melainkan seperti suara ular berbisa yang siap mematuk. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Alina. Tangannya yang berada di bawah meja mengepal begitu erat hingga kukunya menancap ke telapak tangan, menimbulkan rasa perih yang ia butuhkan untuk tetap sadar. Ia tidak boleh pingsan. Ia tidak boleh menangis sekarang. Jika ia berteriak sekarang, jika ia melabrak Raka detik ini juga, ia tidak akan tahu seberapa jauh rencana mereka. Ia bisa saja celaka di dapur ini tanpa ada saksi mata. Layar ponsel itu kembali gelap, menyembunyikan rahasia busuk di dalamnya. Alina menarik napas panjang dan gemetar, berusaha menormalkan detak jantungnya yang berpacu liar seperti kuda gila. Ia harus berpikir jernih. Malam ini, makan malam ini, bukanlah perayaan cinta. Ini adalah panggung eksekusi, dan Alina adalah terpidana matinya. Alina tidak langsung melabrak. Ia tidak menjerit, tidak melempar gelas anggur ke kepala Raka, meskipun setiap sel di tubuhnya berteriak ingin melakukannya. Sebaliknya, ia mematung. Ingatan kelam setahun lalu menyeruak masuk ke dalam benaknya tanpa permisi. Bayangan ayahnya, seorang pria kuat yang jarang sakit, tiba-tiba ambruk di ruang kerja sambil memegangi dada kiri. Dokter bilang itu serangan jantung mendadak. Wajar, kata mereka, karena faktor usia dan stres pekerjaan. Tapi Alina ingat betul, seminggu sebelum kematiannya, ayah sering mengeluh kopi buatannya terasa agak pahit dan perutnya sering kram. Saat itu, Tante Lisa adalah orang yang paling sering berkunjung ke rumah, membawakan herbal kesehatan untuk ayah. Dan Raka? Raka adalah orang yang selalu menyeduhkan kopi untuk ayah setiap pagi. Saat pemakaman ayah, Alina ingat bagaimana Tante Lisa menangis histeris, terlalu histeris untuk ukuran seorang adik ipar, namun matanya berkilat tajam saat pengacara membacakan surat wasiat. Tante Lisa sangat agresif menanyakan bagian warisan, sementara Raka, dengan topeng menantu yang saleh, terus menenangkan Alina sambil berbisik agar Alina menyerahkan pengelolaan perusahaan padanya, supaya tidak stres. Sialan, batin Alina. Suaranya bergetar dalam hati. Mereka membunuh ayah. Dan sekarang giliran aku. Potongan teka-teki itu menyatu sempurna membentuk gambar yang mengerikan. Raka dan Lisa bukan baru menjalin hubungan kemarin sore. Mereka sudah merencanakannya sejak lama. Mereka menyingkirkan ayah untuk menguasai harta. Dan sekarang Alina adalah penghalang terakhir. Jika Alina mati, Raka, sebagai suami sah, akan mewarisi segalanya. Dan dia akan berbagi dengan Lisa. Raka berdeham di depan kompor,
membuyarkan lamunan Alina. Sayang, bisa tolong ambilkan piring saji di lemari atas? Tanganku kotor kena bumbu. Tentu, jawab Alina. Suaranya terdengar normal, sebuah keajaiban yang ia syukuri. Pelajaran drama saat SMA ternyata berguna di saat genting seperti ini. Raka berbalik membelakangi meja island untuk mengambil sesuatu di kulkas besar di sisi lain dapur. Ini kesempatannya. Jendela waktunya hanya beberapa detik. Dengan tangan gemetar namun hati yang mulai membeku menjadi es, Alina meraih ponsel Raka. Layarnya masih gelap. Jantungnya berdegup kencang seakan ingin meledak keluar dari rongga dada. Jika Raka berbalik sekarang dan melihatnya memegang ponsel itu, tamatlah riwayatnya. Raka memegang pisau daging di sana. Alina menekan tombol samping. Layar menyala. Meminta pola kunci. Alina tahu polanya. Beberapa bulan lalu, ia pernah tidak sengaja melihat Raka membuka ponselnya saat mengira Alina sedang tidur. Pola berbentuk huruf L, terbalik. Saat itu Alina tidak curiga. Hanya memori visual yang terekam begitu saja. Sekarang, memori itu adalah penyelamat nyawanya. Jari telunjuk Alina yang dingin menyapu layar. Tarik ke bawah, geser ke kanan. Terbuka. Aplikasi WhatsApp langsung terpampang. Chat dengan Tante Lisa berada di paling atas. Alina membukanya dengan cepat. Matanya memindai pesan-pesan sebelumnya sekilas, memastikan kecurigaannya. Lisa, anak itu, Alina, bodoh sekali. Dia tidak curigakan. Raka, aman. Dia percaya 100% padaku. Malam ini beres. Darah Alina mendidih. Rasa takutnya berubah menjadi kemarahan yang dingin dan mematikan. Mereka menyebutnya bodoh. Mereka menertawakan ketulusannya. Baik, jika mereka ingin bermain api, Alina akan membakar mereka hidup-hidup. Alina mengetik balasan dengan cepat. Ia harus terdengar seperti Raka. Ia meniru gaya ketikan suaminya. Singkat, padat, tanpa emoji berlebihan. Datanglah ke sini sekarang. Istriku mendadak pergi ke rumah ibunya karena ibunya sakit. Rumah kosong. Kita selesaikan malam ini. Aku butuh kamu. Checklist 1. Checklist 2. Biru. Dibaca. Tante Lisa, yang dibutakan oleh nafsu dan keserakahan, pasti tidak akan berpikir panjang. Dia akan mengira rencana berubah dan kesempatan untuk berduaan, atau mempercepat pembagian harta, telah tiba. Setelah pesan terkirim, Alina segera menekan lama pada pesan yang baru saja ia kirim itu. Pilih hapus. Hapus untuk saya. Ia tidak boleh membiarkan Raka melihat pesan keluar itu jika dia mengecek ponselnya nanti. Jejak harus hilang di sisi Raka. Tapi pesan itu sudah masuk ke otak Lisa. Alina meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula. Miring sedikit ke kiri, sama persis seperti sebelumnya. Detik berikutnya, Raka menutup pintu kulkas dan berbalik membawa sebotol heavy cream. Loh, piringnya mana, sayang? Tanya Raka heran melihat Alina masih duduk di kursi. Alina tersentak, lalu memasang senyum paling manis yang ia miliki. Senyum yang menyembunyikan belati di baliknya. Ia berdiri dengan anggun. Ah, maaf. Aku tadi melamun melihat betapa seksinya kamu saat memasak. Aku ambilkan sekarang. Alina berjalan menuju lemari piring. Kakinya terasa lemah seperti jeli. Tapi ia memaksanya melangkah tegak. Saat ia mengambil piring keramik putih yang berat itu, ia melihat bayangan wajahnya sendiri di pantulan kaca lemari. Wajah itu pucat, tapi matanya menyala-nyalang. Malam ini tidak akan ada korban yang tidak bersalah. Alina sudah mengundang tamu kehormatan untuk makan malam ini tanpa sepengetahuan Raka. Biarlah Tante Lisa datang. Biarlah dia melihat sendiri karya kekasih gelapnya. Ini piringnya, Mas, kata Alina sambil menyodorkan piring itu pada Raka. Raka menerimanya sambil mengecup pipi Alina sekilas. Terima kasih, cantik. 5 menit lagi matang. Kamu duduk saja, siapkan wine-nya. Alina mengangguk. Saat Raka kembali menghadap wajan dan menuangkan krim kental yang berbuih, Alina menatap punggung suaminya dengan tatapan membunuh.
Tatapan seorang istri yang sudah dikhianati sampai ke tulang sumsum. Nikmatilah 5 menit terakhir kedamaianmu, Raka, batin Alina. Karena setelah ini, neraka akan datang mengetuk pintu rumah kita. Di sudut remang-remang yang menghubungkan dapur kotor dengan ruang makan utama, berdiri sosok yang seringkali dianggap tidak ada oleh penghuni rumah itu. Bei Sumi. Wanita tua bertubuh ringkih dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya itu berdiri mematung di balik bayangan pilar. Ia tidak bersuara. Memang ia tidak bisa bersuara sejak lahir. Namun matanya yang keruh menyimpan ketajaman seekor elang yang sedang mengintai mangsa. Bagi Raka, Bei Sumi hanyalah perabot berjalan. Sebuah alat bisu yang bertugas menyapu, mengepel, dan mencuci piring. Raka sering berbicara sembarangan di depan Bei Sumi, bahkan menelepon selingkuhannya dengan nada mesra, karena ia pikir wanita tua itu tuli atau terlalu bodoh untuk mengerti urusan orang kaya. Raka lupa bahwa ketika Tuhan mengambil satu indera dari manusia, ia seringkali menajamkan indera yang lain. Bei Sumi mungkin tidak bisa bicara, tapi pendengarannya setajam radar dan intuisinya setua bumi. Bei Sumi sudah bekerja di keluarga ini sejak Alina masih berupa janin di perut ibunya. Ia yang mengganti popok Alina, ia yang mengobati lutut Alina saat jatuh dari sepeda, dan ia pula yang memeluk Alina saat gadis itu menangis karena cinta monyet pertamanya. Bagi Bei Sumi, Alina bukan sekadar majikan. Alina adalah putrinya sendiri, belahan jiwanya yang harus ia lindungi dengan nyawa, terutama setelah kedua orang tua Alina meninggal dunia. Kecurigaan Bei Sumi terhadap Raka bukan baru muncul malam ini. Insting keibuannya sudah berteriak sejak seminggu yang lalu. Saat itu, Bei Sumi sedang membersihkan debu di ruang kerja pribadi Raka, ruangan yang sebenarnya dilarang dimasuki siapapun. Tapi Bei Sumi punya kunci cadangan yang ia simpan diam-diam sejak zaman ayah Alina masih hidup. Di laci meja Raka yang sedikit terbuka, Bei Sumi menemukan sebuah botol kecil tanpa label. Botol kaca itu berisi bubuk putih halus yang terlihat tidak berbahaya, mirip gula halus atau tepung maizena. Namun, tempat penyimpanannya yang tersembunyi di balik tumpukan berkas tagihan kartu kredit membuat Bei Sumi waspada. Rasa penasaran mendorong Bei Sumi untuk membuka tutup botol itu dan mencium isinya. Tidak berbau. Sama sekali tidak ada aroma. Namun, saat ia meneteskan sedikit air ke bubuk itu di ujung jarinya, bubuk itu mendesis pelan dan mengeluarkan uap tipis yang membuat matanya perih. Bei Sumi bukan ahli kimia, tapi pengalaman hidup mengajarkannya bahwa benda wajar di dapur tidak akan bereaksi seperti itu. Ingatannya melayang pada kematian mendadak Tuan Besar, ayah Alina, setahun lalu. Gejala yang dialami Tuan Besar sebelum meninggal, kram perut hebat, muntah-muntah, dan akhirnya gagal jantung, kini terbayang jelas di benaknya. Dulu, Bei Sumi mengira itu takdir. Tapi melihat botol di laci Raka, ia sadar itu bukan takdir. Itu pembunuhan. Dan sekarang, sejarah akan berulang pada Non Alina. Siang tadi, beberapa jam sebelum makan malam spesial ini dimulai, Bei Sumi melihat Raka sibuk di dapur. Pria itu tampak gelisah. Matanya liar menengok kanan-kiri. Bei Sumi pura-pura sibuk mengelap jendela di taman belakang. Namun ekor matanya terus mengawasi lewat pantulan kaca. Ia melihat Raka mengeluarkan botol kecil dari sakunya. Dengan tangan gemetar, Raka mencampurkan bubuk putih itu ke dalam wadah bumbu merica hitam bubuk yang khusus akan dipakai untuk melumuri daging steak Alina. Raka mengaduknya rata, lalu tersenyum. Sebuah senyuman dingin yang membuat bulu kuduk Bei Sumi meremang. Setelah Raka pergi ke kamar mandi, Bei Sumi bergerak secepat kilat. Langkah kakinya yang tanpa suara membawanya ke meja dapur. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengambil wadah merica yang sudah tercemar racun itu. Ia tidak membuangnya, karena Raka pasti curiga jika bumbunya hilang. Bei Sumi mengambil wadah bumbu cadangan yang identik dari lemari stok. Ia mengisinya dengan merica bubuk asli, lalu menambahkan sedikit tepung kanji biasa agar tekstur dan warnanya terlihat sedikit lebih muda, persis seperti campuran racun Raka. Ia menukar labelnya dengan rapi. Wadah yang berisi racun asli ia sembunyikan di dalam kantong plastik hitam berlapis 3, lalu ia selipkan di dasar tempat sampah luar yang paling bawah, tertimbun sampah organik yang bau busuk agar tidak ada yang menemukannya. Wadah, racun palsu,
Berisi tepung kanji itu ia letakkan kembali di meja dapur, tepat di posisi semula. Raka tidak menyadarinya. Kejahatan seringkali membuat pelakunya sombong dan ceroboh. Kembali ke masa sekarang, Bei Sumi berdiri di ambang pintu dapur, menatap Alina yang sedang berjalan kembali ke meja makan sambil membawa piring. Alina menoleh sedikit ke arah kegelapan tempat Bei Sumi berdiri. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata yang terucap. Dalam keheningan itu, terjadi percakapan batin yang mendalam antara dua wanita beda generasi itu. Alina menatap dengan sorot mata bertanya, penuh ketakutan yang disembunyikan. Apakah sudah aman, Bei? Tanya tatapan Alina. Bei Sumi mengangguk pelan. Sangat pelan, hampir tak terlihat. Namun bagi Alina, anggukan itu adalah benteng pertahanan terkuat. Bei Sumi kemudian menepuk saku daster batiknya pelan. Di sana tersimpan ponsel tua miliknya. Meskipun bisu, Bei Sumi bisa membaca dan menulis dengan lancar. Sore tadi, ia sudah mengirimkan pesan teks panjang kepada Pak Hermawan, pengacara setia keluarga yang sudah dianggap paman oleh Alina, dan juga kepada kenalan polisi yang dulu menangani kasus pencurian di rumah ini. Pesan Bei Sumi sangat jelas dan mengerikan. Pak Hermawan, tolong datang ke rumah Non Alina malam ini jam 9 tepat. Bawa polisi. Suaminya mau meracuni Non Alina seperti dia meracuni Tuan Besar. Saya punya buktinya. Jangan terlambat atau Non Alina mati. Jawaban Pak Hermawan datang 5 menit kemudian. Saya bergerak sekarang. Kunci pintu kamar Alina jika perlu. Bertahanlah, Bei. Bei Sumi kembali menatap Alina. Ia melihat anak majikannya itu menegakkan punggungnya, menarik napas panjang, dan kembali memasang topeng ketenangan di depan suaminya. Bei Sumi merasa bangga sekaligus perih. Gadis kecil yang dulu menangis karena lututnya lecet, kini harus bermain peran dalam drama kematian demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Namun Bei Sumi berjanji dalam hati, sambil meremas kain dasternya. Tidak akan ada yang menyentuhmu malam ini, Non. Jika racun itu gagal dan Raka mencoba menggunakan pisau, dia harus melangkahi mayat tua ini dulu. Bei Sumi mundur perlahan ke dalam bayangan, menghilang dari pandangan, menjadi malaikat bisu yang siap menyergap kapan saja. Meja makan itu sudah tertata dengan sempurna, layaknya sebuah instalasi seni yang mengerikan. Lilin-lilin aromaterapi dinyalakan, menebarkan wangi vanila yang bertabrakan dengan ketegangan yang menggumpal di udara. 2 piring steak au poivre yang masih mengepul panas terletak berhadapan. Saus krim lada hitam yang kental meleleh di atas daging yang dimasak medium rare, terlihat begitu menggugah selera bagi siapa saja yang tidak tahu bahwa salah satu piring itu ditujukan untuk menjadi hidangan terakhir seseorang. Raka menuangkan red wine mahal ke dalam gelas kristal Alina. Tangannya sedikit gemetar, membuat cairan merah pekat itu beriak di dalam botol. Ia berusaha menutupi kegugupannya dengan tawa kecil yang terdengar sumbang. Ini Cabernet Sauvignon tahun 2015. Sayang. Kesukaanmu, ujar Raka. Ia meletakkan gelas itu di depan Alina, lalu menuangkan untuk dirinya sendiri. Raka melirik jam dinding besar yang berdetak monoton di ruang tengah. Pukul 20.15. Menurut perhitungannya, reaksi racun arsenik dosis tinggi yang ia campurkan, atau yang ia pikir ia campurkan, akan bekerja dalam waktu 15 hingga 30 menit setelah masuk ke pencernaan. Gejalanya akan dimulai dengan sakit perut, lalu kejang, dan akhirnya henti jantung. Raka sudah melatih ekspresi panik palsu di depan cermin kamar mandi tadi pagi. Ia akan menelepon ambulans, tapi ia akan sengaja salah menyebutkan alamat atau menunda panggilannya beberapa menit untuk memastikan Alina tidak tertolong. Terima kasih, Mas. Kamu memang paling tahu seleraku, jawab Alina. Suaranya tenang, datar, dan menghanyutkan. Ia mengambil gelas wine itu, memutarnya perlahan, memperhatikan kaki anggur, legs, yang turun di dinding gelas. Raka duduk di kursinya, berhadapan dengan Alina. Ia merasa keringat dingin mulai membasahi punggung kemejanya. Ia merasa diawasi, bukan oleh Alina, tapi oleh keheningan rumah itu sendiri. Lukisan-lukisan abstrak di dinding seolah menatapnya dengan tuduhan. Ayo dimakan, mumpung masih panas, desak Raka. Matanya tak lepas dari piring Alina.
Ia sangat ingin melihat Alina memotong daging itu dan memasukkannya ke mulut. Setiap detik penundaan terasa seperti siksaan baginya. Alina mengangkat garpu dan pisau makannya. Ia mengiris ujung daging itu perlahan. Sangat perlahan. Ia menikmati bagaimana Raka menahan napas setiap kali pisau itu menyentuh piring. Tiba-tiba, suara bel pintu memecah keheningan. Suara itu bergema keras di seluruh rumah, membuat Raka terlompat kaget di kursinya. Pisau di tangannya terlepas dan berdenting keras menghantam piring. "Siapa?" seru Raka. Suaranya naik 1 oktav karena panik. Wajahnya yang tadi berusaha tenang kini berubah pucat pasi. Raka tidak mengundang siapapun. Rencananya harus berjalan sunyi. Hanya ada dia, Alina yang sekarat, dan Bei Sumi yang bisu, yang tidak ia perhitungkan sebagai ancaman. Kehadiran orang lain akan merusak segalanya. Bagaimana jika itu tetangga? Atau kurir paket yang salah alamat? Jika ada orang asing melihat Alina keracunan, mereka bisa menjadi saksi yang memberatkan. Raka butuh privasi untuk mengurus kematian istrinya. Alina meletakkan alat makannya dengan santai, seolah suara bel itu adalah hal paling wajar di dunia. Ia menatap Raka dengan alis terangkat, pura-pura heran melihat reaksi suaminya yang berlebihan. "Kenapa kaget begitu, sayang? Mungkin paket belanjaan online-nyaku. Atau tetangga mau mengantar kue," kata Alina enteng. "Tapi ini sudah malam. Tidak sopan bertamu jam segini," bentak Raka. Keringat mulai menetes di pelipisnya. "Jangan dibuka. Biarkan saja." "Loh, tidak boleh begitu. Siapa tahu penting. Lagi pula Bei Sumi sedang di belakang. Mungkin tidak dengar. Coba kamu buka, sayang." Perintah Alina lembut namun tegas. Raka terdiam. Ia tidak bisa menolak tanpa terlihat semakin mencurigakan. Dengan mengumpat dalam hati, Raka mendorong kursinya ke belakang dengan kasar. Kakinya terasa berat saat melangkah menuju pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal itu. Dalam setiap langkahnya, Raka berdoa semoga itu hanya sales nyasar atau orang minta sumbangan yang bisa ia usir dalam hitungan detik. Ia harus segera kembali ke meja makan dan memastikan Alina memakan daging itu. Raka memutar kunci pintu. Klik. Ia menekan gagang pintu ke bawah dan menariknya terbuka. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahnya. Namun, yang membuat darah Raka membeku bukanlah angin malam, melainkan sosok yang berdiri di beranda dengan pose menggoda. Tante Lisa. Wanita itu berdiri di sana mengenakan dress malam berwarna merah menyala yang sangat ketat. Jauh dari kata sopan untuk kunjungan keluarga biasa. Potongan dadanya rendah. Dan ia memakai parfum yang wanginya menyengat hidung. Di tangan kanannya, Lisa menenteng sebotol wine mahal. Wajah Lisa yang tadinya dihiasi senyum kemenangan, senyum seorang wanita yang mengira akan merayakan keberhasilan pembunuhan dan mengambil alih posisi nyonya rumah, langsung berubah drastis saat melihat ekspresi Raka. "Kejutan!" seru Lisa dengan nada manja yang dibuat-buat. Namun suaranya tercekat saat melihat wajah Raka yang seputih kertas. "Apa yang kamu lakukan di sini?" desis Raka dengan suara tertahan. Matanya melotot horor. Ia mencoba menghalangi pandangan Lisa ke dalam rumah dengan tubuhnya. Lisa bingung. "Loh, kan kamu yang suruh aku datang? Katanya istrimu pergi ke rumah ibunya? Katanya rumah aman." "Aku tidak pernah mengirim pesan itu," bantah Raka panik. Jantungnya serasa mau copot. Sebelum Lisa sempat menjawab, suara Alina terdengar dari dalam, melantang dan jernih. "Siapa tamunya, Mas? Kok lama sekali di depan pintu?" Mendengar suara Alina, wajah Lisa berubah dari bingung menjadi horor murni. Matanya membelalak lebar, mulutnya ternganga. Ia spontan menjulurkan lehernya melewati bahu Raka dan melihat ke arah ruang makan. Di sana, di bawah cahaya lampu kristal yang indah, Alina masih duduk manis di kursi meja makan. Segar bugar. Dan yang paling menakutkan, Alina sedang melambaikan tangan ke arah mereka sambil tersenyum lebar, senyum yang tidak mencapai matanya. "Ya ampun, Tante Lisa!" seru Alina dengan nada riang yang dibuat-buat. Ia bangkit dari kursi dan berjalan mendekat. "Kebetulan sekali Tante datang. Kami baru saja mau makan malam."
Masuk, Tante. Ayo masuk. Raka merasa kakinya lemas. Ia terjebak. Lisa berdiri kaku seperti patung. Otaknya gagal memproses situasi. Alina masih di sini? Pesan tadi bohong? Siapa yang mengirimnya? Ayo, jangan malu-malu. Alina sudah tiba di pintu. Menarik tangan Tante Lisa yang dingin dan berkeringat. Alina menggiring wanita selingkuhan suaminya itu masuk ke dalam kandang singa yang telah ia siapkan. Raka hanya bisa berdiri mematung di samping pintu yang masih terbuka, menatap kegelapan malam di luar. Angin malam terasa menusuk tulang, tapi ia tahu, suasana di dalam rumah akan jauh lebih dingin dan mematikan daripada angin manapun. Rencananya berantakan total. Dan sekarang, racun itu sudah ada di piring Alina, dengan saksi mata yang paling tidak ia inginkan duduk tepat di hadapannya. Ketegangan di ruang tamu itu begitu padat hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Udara malam yang menyelinap masuk dari pintu yang masih terbuka seolah membeku, menciptakan atmosfer ganjil di antara tiga manusia yang berdiri dalam posisi segitiga yang canggung. Alina masih mencengkeram pergelangan tangan Tante Lisa. Cengkeramannya tidak kasar, namun cukup kuat untuk menegaskan dominasi. Di wajah Alina, terpasang senyum tuan rumah yang sempurna, ramah, hangat, dan mengundang. Namun, bagi Raka yang berdiri kaku di samping pintu, senyum istrinya itu tampak seperti seringai hantu yang baru bangkit dari kubur. Ayo, Tante, kenapa diam saja? Masuklah, ajak Alina sekali lagi, menarik Lisa melewati ambang pintu. Lisa, yang biasanya lincah bersilat lidah dan pandai memanipulasi situasi, kini tampak seperti rusa yang terperangkap sorot lampu truk. Kakinya yang dibalut sepatu hak tinggi stiletto merah menyala tersandung karpet tebal di ruang tamu. Gaun malamnya yang minim bahan dan memamerkan lekuk tubuh secara agresif terasa sangat salah tempat. Ia datang untuk menjadi ratu di ranjang kekasihnya, bukan untuk menjadi tamu makan malam keponakannya. Alina, Tante cuma. Lisa tergagap, matanya melirik liar ke arah Raka, memohon pertolongan atau setidaknya penjelasan. Kenapa Alina ada di sini? Bukankah kamu bilang dia pergi? Bukankah kamu bilang rumah aman? Pertanyaan-pertanyaan itu terpancar jelas dari sorot mata Lisa yang panik. Raka, yang masih syok berat, berusaha mengumpulkan sisa-sisa kewarasannya. Ia menutup pintu utama dengan gerakan lambat, seolah menutup peti matinya sendiri. Bunyi klik kunci pintu terdengar seperti vonis hakim. Raka tahu ia harus segera mengendalikan situasi sebelum meledak. Sayang, sela Raka dengan suara serak. Keringat dingin mulai merembes di kerah kemeja mahalnya. Tante Lisa mungkin sedang buru-buru. Lihat pakaiannya. Sepertinya beliau mau ke pesta atau acara penting. Jangan kita tahan. Tidak enak mengganggu jadwal beliau. Raka menatap Lisa tajam, memberikan kode mata yang sangat jelas. Pergilah. Sekarang. Lisa menangkap kode itu. Ia mengangguk cepat. Rambutnya yang disasak tinggi bergoyang. Iya, benar. Tante sebenarnya ada janji pesta ulang tahun teman sosialita. Tante cuma mampir sebentar mau kasih ini. Ia mengangkat botol wine mahal di tangannya dengan canggung. Buat kalian. Hadiah. Ya, hadiah bisnis baru Raka. Alina tertawa. Tawanya renyah, berderai indah memenuhi ruangan, namun tidak ada kehangatan di dalamnya. Ia melepaskan tangan Lisa, lalu beralih mengambil botol wine dari tangan tantenya itu. Wah, Chateau Margaux? Mahal sekali ini, Tante. Tante Lisa memang paling perhatian, ujar Alina sambil menimang botol itu. Kemudian, tatapannya menyapu penampilan Lisa dari ujung kaki ke ujung kepala. Tapi, pesta jam segini? Tante, ini baru jam 8 lewat sedikit. Pesta orang kaya biasanya mulai jam 10, kan? Tante masih punya banyak waktu. Alina melangkah mendekati Raka, melingkarkan lengan kirinya di pinggang suaminya dengan mesra. Raka tersentak kaget seolah disengat listrik. Tubuhnya menegang. Lagi pula, lihatlah Raka, Tante, lanjut Alina, mendongak menatap wajah suaminya yang pucat. Dia sudah masak seharian. Steak au poivre andalannya.
Dagingnya Wagyu A5. Loh, sayang sekali kalau Tante tidak mencicipi. Raka pasti kecewa kalau masakan spesialnya ditolak. Iya kan, Mas? Alina menekan pinggang Raka. Sebuah cubitan kecil yang tersembunyi namun menyakitkan. Iya kan, Mas? Ulangnya dengan nada menuntut. Raka menelan ludah yang terasa sesehat pasir berduri. Ia terjebak dalam dilema yang mematikan. Jika ia mengusir Lisa sekarang, Alina akan curiga kenapa ia begitu ingin tantenya pergi. Tapi jika Lisa tetap di sini, Lisa akan melihat Alina mati. Di meja makan sana, 2 piring steak sudah tersaji. Salah satunya, piring yang diletakkan di sisi tempat duduk Alina, sudah ditaburi bumbu rahasia, racikan Raka. Racun arsenik dosis tinggi yang ia curi dari laboratorium kenalannya. Jika Lisa ikut makan, dia akan menjadi saksi mata pembunuhan tingkat pertama. Raka tidak bisa membayangkan skenarionya. Alina kejang-kejang, mulut berbusa, mati di tempat, sementara Lisa menjerit histeris di sebelahnya. Itu bukan rencana yang Raka susun. Rencananya adalah sunyi. Tapi tatapan Alina tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Iya tentu, jawab Raka lemah. Suaranya terdengar seperti orang yang sedang tercekik. Tante Lisa, makanlah dulu. Sedikit saja. Senyum Alina semakin lebar. Nah, sudah diputuskan. Ayo ke ruang makan. Tanpa menunggu jawaban, Alina berjalan mendahului mereka menuju ruang makan yang terhubung langsung tanpa sekat. Pinggulnya bergoyang anggun. Ia tampak seperti nyonya rumah yang sempurna, padahal di dalam hatinya, ia sedang menahan gejolak amarah yang bisa membakar rumah ini sampai rata dengan tanah. Lisa dan Raka tertinggal di belakang. Mereka saling bertukar pandang dalam kepanikan bisu. Kamu gila? Bisik Lisa tajam. Matanya melotot. Kenapa kamu suruh aku masuk? Pesanmu bilang dia pergi. Aku tidak kirim pesan itu. Balas Raka dengan bisikan mendesis. Wajahnya merah pada menahan stres. Diamlah. Ikuti saja alurnya. Jangan minum atau makan apapun sembarangan. Bagaimana dengan rencananya? Tanya Lisa. Suaranya gemetar. Obatnya. Raka melirik punggung Alina yang sedang sibuk di meja makan. Sudah di piringnya. Bisik Raka cepat. Dia akan memakannya sebentar lagi. Kamu harus pura-pura kaget saat itu terjadi. Mengerti? Wajah Lisa memucat. Dia memang menginginkan harta Alina, dan dia memang ingin Alina hilang, tapi menyaksikan proses kematian secara langsung bukanlah sesuatu yang pernah ia bayangkan. Namun, ia sudah terlanjur basah. Ketamakan telah membawanya ke titik ini. Ayo duduk, Tante, Mas. Panggil Alina dari meja makan. Mereka berdua berjalan gontai menuju meja makan layaknya terpidana mati yang berjalan menuju kursi listrik. Di meja makan, Alina sudah sibuk. Ia mengambil piring kosong tambahan dari lemari bufet di dekat meja makan. Maaf ya Tante, steaknya cuma ada 2 potong besar, kata Alina sambil meletakkan piring kosong di hadapan kursi kosong di sisi meja, membentuk formasi segitiga. Tapi tenang, punya Raka besar sekali porsinya. Mas Raka pasti tidak keberatan berbagi dengan Tante Lisa, kan? Kalian kan dekat sekali. Kata, dekat. Itu diucapkan Alina dengan penekanan yang ganjil, membuat bulu kuduk Lisa meremang. Raka duduk di kursi utamanya, di kepala meja. Alina duduk di sisi kanannya, di hadapan piring yang spesial itu. Lisa duduk di sisi kiri Raka, berhadapan dengan Alina. Suasana di meja makan itu sungguh absurd. Cahaya lilin yang seharusnya romantis kini melemparkan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan ke dinding. Aroma daging panggang dan saus lada hitam yang gurih menguar, bercampur dengan aroma parfum menyengat Lisa dan bau keringat ketakutan yang menguar dari tubuh Raka. Ayo, Mas, tuangkan wine bawaan Tante Lisa. Kita harus bersulang, perintah Alina. Raka dengan tangan gemetar meraih botol Chateau Margaux yang dibawa Lisa. Ia membuka sumbatnya dengan gerakan kaku. Pop! Bunyi sumbat botol terbuka terdengar seperti letusan pistol di ruangan yang sunyi itu. Raka menuangkan anggur merah pekat itu ke gelas Lisa, lalu sedikit ke gelasnya sendiri.
Gelas Alina sudah terisi wine yang dituangkan Raka sebelumnya. "Untuk apa kita bersulang?" tanya Lisa basa-basi. Suaranya terdengar cempreng karena gugup. Ia meremas serbet kain di pangkuannya hingga kusut. Alina mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Cahaya lilin memantul di cairan merah darah dalam gelas itu. Matanya menatap tajam bergantian antara Raka dan Lisa. "Untuk keluarga," kata Alina tenang. "Dan untuk kejujuran. Semoga malam ini, semua yang tersembunyi akhirnya terungkap." Rang! Gelas-gelas berdenting pelan. Raka meneguk wine-nya dengan cepat. Hampir tersedak. Ia butuh alkohol untuk menenangkan sarafnya yang serasa mau putus. Lisa hanya menyesap sedikit. Matanya tak lepas memandang piring di depan Alina. Di sana, di atas piring porselen putih itu, sepotong daging steak yang menggoda terbaring diam. Saus krimi lada hitam menutupi permukaannya. Di dalam saus itulah, menurut pengetahuan Raka dan Lisa, tersimpan maut yang tak kasat mata. "Wah, kelihatannya enak sekali," ujar Alina riang. Ia mengambil pisau dan garpu peraknya. Jantung Raka berhenti berdetak. Ini saatnya. Momen yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia mencengkeram pinggiran meja dengan erat. Kukunya memutih. Di dalam kepalanya, ia berteriak, "Makanlah! Makan dan cepatlah mati supaya mimpi buruk ini berakhir." Lisa menahan napas. Tangannya menutup mulut. Matanya membelalak ngeri bercampur antisipasi. Alina tersenyum pada daging itu, seolah menyapa kawan lama. Pisau perak di tangan kanannya berkilau tertimpa cahaya lampu. Ia siap memotong. Panggung sandiwara telah mencapai puncaknya. Tirai kematian siap dibuka. Bunyi pisau yang menggesek permukaan piring keramik terdengar ngilu dan menyayat hati. Srek-srek. Di dalam ruang makan yang sunyi senyap itu, suara Alina memotong daging terdengar ratusan kali lebih keras dari biasanya. Bagi Raka, suara itu seperti bunyi skop yang sedang menggali tanah kuburan. Ia duduk mematung. Makanannya sendiri tak disentuh. Seluruh atensinya, seluruh jiwa raganya, terfokus pada gerakan tangan istrinya. Alina memotong daging itu dengan ketenangan seorang ahli bedah. Ia tidak terburu-buru. Ia menikmati setiap detiknya. Ia tahu dua pasang mata di hadapannya sedang menatapnya dengan intensitas yang mengerikan. Potongan daging pertama terlepas. Ukurannya kecil, pas satu suapan. Daging itu merah muda di tengah, medium rare sempurna, berlumuran saus lada hitam yang kental. Alina menusuk potongan daging itu dengan garpu. Ia mengangkatnya perlahan menuju mulut. Raka menahan napasnya begitu lama hingga dadanya terasa sakit. Matanya tidak berkedip. Dalam benaknya, ia sudah memvisualisasikan apa yang akan terjadi selanjutnya berdasarkan riset internet gelap yang ia lakukan berbulan-bulan lalu. Alina akan mengunyah, menelan, lalu beberapa menit kemudian akan mengeluh perutnya panas. Kemudian mual. Lalu muntah darah. Lisa, di seberang meja, tampak seperti orang yang ingin buang air kecil tapi tidak bisa pergi. Wajahnya pias di balik makeup tebalnya. Ia memegang gelas wine-nya dengan dua tangan. Gemetar hebat hingga isinya sedikit tumpah ke taplak meja putih. Noda merah itu menyebar seperti darah. Alina membuka mulutnya. Garpu masuk. Bibirnya mengatup. Ia mengunyah. 1 kunyahan. 2 kunyahan. Alina bergumam. Matanya terpejam seolah menikmati rasa yang luar biasa. Raka meremas pahanya sendiri di bawah meja. Reaksinya, kapan reaksinya muncul? Batinnya menjerit. Arsenik trioksida yang ia beli katanya bereaksi cepat jika dicampur makanan panas. Tapi kenapa Alina masih terlihat begitu tenang? Alina menelan daging itu. Leher jenjangnya bergerak saat makanan itu turun ke kerongkongan, masuk ke lambung, membawa serta apa yang Raka yakini sebagai racun mematikan. "Enak sekali, Mas," puji Alina setelah menelan. Ia membuka matanya dan tersenyum lebar pada Raka. Bumbunya pas. Ada rasa pedas lada yang tajam, tapi krimnya lembut. "Kamu benar-benar berbakat. Tante Lisa harus coba." Alina dengan cepat memotong sepotong lagi, lalu menyodorkan piringnya ke arah Lisa. "Ayo, Tante. Coba sedikit. Raka pasti senang kalau Tante mencicipinya."
Lisa tersentak mundur. Punggungnya menabrak sandaran kursi. Tidak usah. Al. Tante. Tante masih kenyang. Tante diet. Tolak Lisa panik. Ia tahu di piring itu ada racun. Ia tidak bodoh. Ah, diet apa? Tante kan sudah langsing. Ayolah, satu suap saja. Menghargai tuan rumah. Desak Alina. Garpunya melayang di udara, menunjuk ke arah wajah Lisa. Jangan paksa Tante Lisa kalau dia tidak mau. Alina. Potong Raka cepat. Suaranya bergetar. Ia takut Alina tersinggung lalu berhenti makan. Alina harus menghabiskan daging itu. Kamu saja yang makan. Habiskan. Itu dibuat khusus untuk kamu. Alina menarik kembali garpunya sambil mengangkat bahu ringan. Baiklah kalau Mas memaksa. Sayang sekali kalau tidak dihabiskan. Alina kembali makan. Suapan kedua. Suapan ketiga. 1 menit berlalu. Jarum jam dinding bergeser dengan suara TikTok yang menyiksa. Alina masih makan dengan lahap. Ia bahkan mengambil sepotong roti baget dan menyapukannya ke sisa saus di piring. Membersihkan racun itu sampai tuntas. Wajahnya tetap merona segar. Tidak ada tanda-tanda kesakitan. Tidak ada tangan yang memegang perut. Tidak ada batuk-batuk. Keringat dingin Raka kini sudah membasahi seluruh punggungnya. Ia mulai panik. Pikirannya berpacu liar. Kenapa dia belum mati? Apa dosisnya kurang? Aku menaruh 2 sendok teh penuh. Itu cukup untuk membunuh gajah. Apa aku salah botol? Tidak mungkin. Botol itu aku simpan sendiri. Labelnya mungkin tidak ada. Tapi aku ingat bentuk botolnya. Apa expired? Racun kimia tidak mungkin kedaluarsa secepat itu. Raka melirik Lisa. Lisa juga tampak bingung. Tatapan mereka bertemu. Saling melempar tanya dalam diam. Lisa mengangkat alisnya. Seolah bertanya. Mana obatnya? Kamu bohong ya? 5 menit berlalu. Piring Alina kini sudah bersih licin. Tandas. Alina meletakkan pisau dan garpunya dalam posisi jam 4. Tanda selesai makan yang sopan. Ia menyeka sudut bibirnya dengan serbet. Lalu menyesap wainnya dengan anggun. Ah, kenyang sekali. Desah Alina puas. Ia bersandar di kursinya. Menatap Raka yang kini wajahnya sepucat mayat. Mas, kamu kenapa? Kok pucat sekali? Makananmu tidak disentuh sama sekali. Loh. Raka tergagap. Lidahnya keluh. Aku cuma agak pusing. Aku kambuh. Oh, kasihan. Ujar Alina dengan nada simpati yang palsu. Mungkin kamu butuh obat. Kata, obat. Itu membuat Raka tersentak. Ia menatap Alina. Mencari tanda-tanda bahwa istrinya tahu. Tapi wajah Alina tampak polos. Hanya ada kekhawatiran seorang istri di sana. Atau begitulah kelihatannya. Tante Lisa juga, lanjut Alina, menoleh ke arah tantenya yang masih memegang gelas wine dengan tangan gemetar. Tante kok diam saja dari tadi? Biasanya tante paling cerewet kalau soal makanan. Kenapa? Kecewa karena tidak ada drama malam ini. Maksud kamu apa, Al? Tanya Lisa defensif. Suaranya melengking. Alina tertawa kecil. Suara yang dingin dan menusuk. Ia bangkit berdiri, berjalan perlahan mengitari meja menuju arah Raka. Langkah kakinya pelan. Tumit sepatunya mengetuk lantai marmer dengan irama yang mengintimidasi. Tuk tuk tuk. Ia berhenti tepat di belakang kursi Raka. Ia meletakkan kedua tangannya di bahu suaminya. Lalu menunduk, membisikkan sesuatu tepat di telinga Raka. Aroma parfum Alina tercium harum. Namun bagi Raka, itu adalah aroma kematian. Mas, bisik Alina lembut. Bibirnya menyentuh daun telinga Raka. Kamu tahu tidak? Konon katanya, orang yang mau meninggal itu biasanya indera perasanya berubah. Makanan enak jadi terasa pahit. Makanan manis jadi hambar. Raka membeku. Tubuhnya kaku seperti batu. Tadi. Lanjut Alina, tangannya perlahan turun meraba dada Raka. Merasakan detak jantung suaminya yang berpacu gila-gilaan. Waktu aku makan steak itu, rasanya memang enak, tapi ada sedikit rasa yang aneh.
Seperti rasa tepung kanji. Mata Raka membelalak lebar. Jantungnya seolah berhenti berdetak sedetik. Tepung kanji? Otak Raka berputar cepat. Tepung kanji tidak berasa. Racun arsenik juga, seharusnya, tidak berasa. Tapi kenapa Alina menyebut tepung kanji? Dari mana dia tahu? Kecuali isi botol itu bukan racun. Alina menegakkan tubuhnya kembali. Ia berjalan menuju Kitchen Island, tempat di mana Raka tadi memasak. Ia membuka laci bumbu dengan kasar. Ia mengambil wadah merica bubuk yang tadi dipakai Raka. Alina melemparkan wadah bumbu itu ke tengah meja makan. Wadah itu berputar-putar bising sebelum berhenti tepat di depan Tante Lisa. "Coba Tante buka," perintah Alina datar. Senyum manisnya sudah lenyap tanpa bekas. Kini wajahnya dingin, keras, dan menakutkan. Sorot matanya bukan lagi milik istri yang penurut, melainkan sorot mata seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis mati. Lisa menatap wadah itu dengan takut. "Buka!" bentak Alina tiba-tiba. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan, membuat Raka dan Lisa terlompat kaget. Dengan tangan gemetar hebat, Lisa membuka tutup wadah itu. Isinya bubuk putih kecoklatan. "Itu bukan merica murni, kan?" tanya Alina sinis. "Warnanya terlalu pucat. Itu campuran tepung kanji dan pewarna makanan. Bi Sumi menukarnya siang tadi." Hening. Kesunyian yang memekakan telinga turun di ruangan itu. Raka merasa dunianya runtuh. Lantai di bawah kakinya seolah berlubang dan menghisapnya ke dalam neraka. Bei Sumi, wanita tua bisu yang bodoh itu? Dia tahu? Sejak siang tadi? Berarti selama Raka memasak dengan penuh kemenangan. Selama Raka tersenyum membayangkan kematian Alina, istrinya itu sudah tahu. Alina sudah tahu sejak awal. Makan malam ini, semua pujian itu, semua senyuman itu, hanyalah sandiwara untuk mempermainkan mental Raka sebelum menghancurkannya. Jadi, suara Alina kembali terdengar, rendah namun tajam setajam silet. Ia menatap Raka dan Lisa bergantian dengan tatapan jijik. "Kalian bingung kenapa aku belum mati, kan?" Raka mencoba berdiri, kakinya lemas. Ia hampir jatuh kembali ke kursi. Mulutnya membuka menutup seperti ikan yang kehabisan air, tapi tidak ada suara yang keluar. Skakmat. Keheningan di ruang makan itu pecah berkeping-keping, bukan oleh suara benda jatuh, melainkan oleh hancurnya harga diri dua manusia yang kini tersudut. Raka mencengkeram pinggiran meja makan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, seolah meja itu adalah satu-satunya hal yang menahannya agar tidak jatuh ke dalam jurang kegilaan. Sementara itu, Tante Lisa menatap wadah bumbu berisi tepung kanji di hadapannya dengan tatapan kosong, seakan benda itu adalah bom waktu yang baru saja meledak di wajahnya. "Kenapa kalian diam?" tanya Alina lagi. Suaranya tenang namun menghunus. Ia berjalan perlahan kembali ke kursinya, namun tidak duduk. Ia berdiri menjulang di sana, menatap Raka dan Lisa layaknya seekor singa betina yang sedang mempermainkan dua ekor tikus yang terperangkap. "Bukankah seharusnya kita merayakan sesuatu? Bisnis baru? Atau mungkin kematianku?" Raka mencoba membuka mulutnya, ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa itu semua bohong, tapi suaranya hilang. Tenggorokannya terasa tercekik oleh rasa bersalah dan ketakutan yang mencekam. Ia menatap Alina, wanita yang selama 5 tahun ini ia anggap polos, naif, dan mudah dibodohi. Ternyata, ia salah besar. Di balik kelembutan itu, tersembunyi kecerdasan tajam yang diwarisi dari mendiang ayahnya. Kamu tahu dari mana?" Akhirnya Raka berhasil mengeluarkan suara, lirih dan parau seperti orang yang hampir mati kehausan. "Sejak kapan?" Alina tersenyum miring. Ia merogoh saku gaunnya dan mengeluarkan ponselnya sendiri. "Sejak kapan?" "Sejak kamu mulai meremehkan orang-orang di rumah ini, Raka. Kamu pikir Bei Sumi itu cuma orang tua bisu yang tidak berguna? Kamu pikir dia tidak punya mata dan telinga?" Alina menekan layar ponselnya. Sebuah rekaman suara mulai berputar. Volume ponsel itu diatur maksimal, sehingga suara yang keluar terdengar jernih dan menggema di seluruh ruangan yang sunyi itu. "Halo, Lisa? Iya, aku sudah dapat barangnya."
Arsenik trioksida. Mahal, tapi tidak berbau dan tidak berasa. Itu suara Raka. Jelas sekali. Terdengar sedikit berbisik. Namun intonasi jahatnya tak terbantahkan. Tenang saja. Alina itu bodoh. Dia percaya apa saja yang aku masak. Minggu depan, saat anniversary bisnis, aku akan buatkan steak. Dia akan mati pelan-pelan, seolah serangan jantung. Persis seperti ayahnya. Wajah Raka berubah menjadi abu-abu. Ia ingat percakapan itu. Ia menelepon Lisa minggu lalu di ruang kerjanya. Saat ia pikir rumah sedang kosong. Ia tidak tahu bahwa Bei Sumi sedang mengepel di balik pintu yang sedikit terbuka. Dengan ponsel tua yang mode perekamnya menyala. Bagus. Raka. Jangan sampai gagal. Warisan ayahnya harus segera cair. Aku butuh uang itu untuk bayar hutang judi. Dan itu suara Lisa. Tante Lisa menjerit kecil mendengar suaranya sendiri diputar. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, menggeleng-gelengkan kepala seolah mencoba mengusir mimpi buruk. Matikan! Matikan! Pekiknya histeris. Alina mematikan rekaman itu, lalu menatap tantenya dengan tatapan jijik yang mendalam. Hutang judi, Tante? Jadi itu alasannya Tante tega membunuh kakak ipar Tante sendiri? Membunuh ayahku? Dan sekarang mau membunuhku? Itu rekayasa. Itu suara editan. Bantah Lisa membabi buta. Keringat melunturkan bedak tebal di wajahnya, membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Simpan pembelaanmu untuk pengadilan. Tante, potong Alina dingin. Dan Raka, soal pesan WhatsApp tadi. Alina berjalan mendekati Raka lagi. Raka mundur. Punggungnya menabrak sandaran kursi. Kamu bingung kenapa Lisa datang, kan? Padahal kamu tidak merasa mengundangnya. Ujar Alina sambil mencondongkan tubuh ke arah suaminya. Aku yang mengirim pesan itu. Mas, saat kamu sibuk mengambil krim di kulkas, aku membuka ponselmu. Pola kuncimu gampang sekali ditebak. Mata Raka membelalak. Kamu? Ya, aku. Sela Alina tajam. Aku mengundang Tante Lisa ke sini supaya dia melihat langsung kegagalan kalian. Aku ingin dia ada di sini saat polisi menyeret kalian berdua keluar. Aku ingin pesta ini lengkap. Pelaku utama dan otak kejahatannya berkumpul di satu meja. Mendengar kata polisi, kepanikan Lisa memuncak. Insting bertahan hidupnya mengambil alih akal sehatnya. Ia tidak peduli lagi pada Raka, pada warisan, atau pada harga dirinya. Ia harus lari. Dengan gerakan mendadak, Lisa menyambar tas tangannya di meja dan melompat bangkit dari kursi. Kursinya terguling jatuh dengan suara keras. Aku tidak ikut-ikutan. Ini semua ide gila suamimu. Teriak Lisa sambil berlari kencang menuju pintu depan. Gaun merahnya berkibar. Hak sepatunya berbunyi tak-tak panik di lantai marmer. Raka juga ikut bangkit. Tapi kakinya terlalu lemas. Ia hanya bisa melihat sekutunya berusaha kabur meninggalkannya sendirian. Lisa mencapai pintu utama. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Ia memutar kunci, menarik pintu terbuka lebar, berharap menemukan kebebasan dan kegelapan malam untuk bersembunyi. Namun, yang ia temukan bukanlah kebebasan. Saat pintu terbuka, cahaya lampu senter yang menyilaukan langsung menyorot wajahnya. 3 orang berseragam polisi berdiri tegap di beranda, memblokir jalan keluar sepenuhnya. Di belakang mereka, berdiri seorang pria tua berjas rapi dengan wajah tegas. Pak Hermawan, pengacara kepercayaan mendiang ayah Alina. Mau kemana, Bu Lisa? Tanya salah satu polisi dengan nada tegas. Pestanya baru saja dimulai. Lisa terpekik. Langkahnya surut ke belakang. Ia terjebak. Tidak ada jalan keluar. Di ruang makan, Alina berdiri tegak dengan senyum kemenangan yang dingin, sementara Raka terduduk lemas di lantai, menyadari bahwa hidup mewahnya telah berakhir malam ini juga. Skakmat. Permainan selesai. Ruang tamu yang tadinya sunyi dan mencekam kini berubah menjadi riuh rendah. Langkah-langkah sepatu but polisi menggema di lantai marmer, menciptakan irama keadilan yang tegas. Pak Hermawan masuk dengan langkah berwibawa,
membawa sebuah map tebal berisi bukti-bukti yang telah dikumpulkan Bei Sumi dan tim investigasi pribadinya selama seminggu terakhir. Tante Lisa, yang tadinya garang dan penuh tipu daya, kini meronta-ronta saat seorang polisi wanita menahan kedua tangannya ke belakang. Borgol besi dingin berbunyi klik, mengunci pergelangan tangannya. "Lepaskan aku. Kalian tidak punya bukti. Aku cuma tamu di sini," jerit Lisa histeris. Air mata hitam bekas maskara meleleh di pipinya. "Ini semua salah Raka. Dia yang merencanakan semuanya. Dia yang beli racunnya. Aku tidak tahu apa-apa." Raka, yang masih terduduk lemas di dekat meja makan, mendengar teriakan tantenya itu. Mendadak, rasa takutnya berubah menjadi amarah. Pria itu merangkak bangun. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata keputusasaan. Ia menatap Lisa dengan nyalang. "Dasar wanita ular!" teriak Raka. Suaranya pecah. Ia menunjuk-nunjuk Lisa dengan tangan gemetar. "Kamu yang memaksaku. Kamu yang bilang kita harus bunuh Alina cepat-cepat karena kamu dikejar debt collector. Kamu yang menyuruhku meniru cara kematian ayah Alina." "Pak polisi, dia otaknya. Saya cuma disuruh." "Pembohong. Kamu yang ingin menguasai perusahaan," balas Lisa tak mau kalah. Alina hanya berdiri diam di samping meja makan, menyaksikan kedua orang yang dulu mengaku mencintainya itu kini saling mangsa seperti anjing liar yang berebut tulang. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan. Topeng mereka telah hancur sepenuhnya, memperlihatkan wajah asli yang busuk dan pengecut. Polisi dengan sigap memisahkan mereka berdua. Raka juga segera diborgol. Saat besi dingin itu menyentuh kulitnya, Raka seolah sadar bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Tubuhnya ambruk. Ia jatuh berlutut di lantai, tepat di hadapan Alina. Raka mendongak, menatap istrinya dengan tatapan memelas yang paling menyedihkan. "Alina, sayang tolong aku," rintihnya. Air mata mengalir deras di pipinya. "Aku hilaf. Al. Aku dihasut Tante Lisa. Aku masih mencintaimu. Sumpah. Tolong bilang pada polisi ini cuma salah paham. Kita bisa perbaiki ini. Aku suamimu. Al. Ingat janji pernikahan kita." Alina menatap pria yang berlutut di kakinya itu. Dulu, ia memuja pria ini. Dulu, ia pikir Raka adalah pelindungnya. Namun sekarang, yang ia lihat hanyalah seorang pecundang yang bahkan tidak berani bertanggung jawab atas kejahatannya sendiri. "Janji pernikahan?" ulang Alina pelan. Namun suaranya terdengar jelas di telinga Raka. "Janji untuk saling setia dalam suka dan duka? Kamu sudah melanggarnya saat kamu tidur dengan tanteku, Raka. Dan janji untuk saling menjaga? Kamu melanggarnya saat kamu menaburkan racun di piringku malam ini." Alina membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke wajah Raka. "Jangan khawatir, Mas. Aku sudah meminta Pak Hermawan untuk mengurus semuanya. Kamu tidak akan dihukum mati. Itu terlalu mudah. Kamu akan membusuk di penjara seumur hidupmu, memikirkan betapa bodohnya kamu melepaskan istri dan kehidupan sempurna yang kamu miliki demi keserakahan." "Alina, tolong." Isak Raka mencoba meraih ujung gaun Alina dengan tangannya yang terborgol. Alina melangkah mundur, menghindari sentuhan itu seolah Raka adalah penyakit menular. Ia menatap polisi yang memegang lengan Raka. "Bawa mereka pergi, Pak. Saya sudah muak melihat wajah mereka." "Baik, Bu Alina," jawab polisi itu hormat. Raka dan Lisa digiring keluar rumah secara paksa. Teriakan dan makian mereka perlahan menjauh, lalu menghilang saat pintu mobil polisi ditutup dengan keras. Sirine polisi meraung sebentar, memecah keheningan kompleks perumahan elit itu, sebelum akhirnya iring-iringan mobil itu pergi, membawa serta racun kehidupan Alina. Kini, rumah itu kembali sunyi. Pak Hermawan mendekati Alina, menepuk bahunya pelan layaknya seorang ayah. "Kamu hebat, Nak. Ayahmu pasti bangga melihat keberanianmu malam ini. Berkas-berkas perceraian dan tuntutan pidana akan saya siapkan besok pagi. Aset perusahaan aman." "Terima kasih, Om Hermawan," kata Alina tulus. Bahunya akhirnya merosot, melepaskan ketegangan yang ia tahan selama berjam-jam.
Terima kasih sudah datang tepat waktu. Berterima kasihlah pada dia, ujar Pak Hermawan sambil tersenyum, menunjuk ke arah pintu dapur. Di sana, Bei Sumi berdiri sambil memegang sapu dan pengki. Wajah tuanya tampak lelah, namun matanya bersinar lega. Ia baru saja membersihkan pecahan gelas yang sempat tersenggol saat keributan tadi. Malaikat pelindung itu selalu bekerja dalam diam. Setelah Pak Hermawan pamit dan pergi bersama timnya untuk mengurus prosedur di kantor polisi, Alina tinggal berdua dengan Bei Sumi. Alina berjalan menghampiri wanita tua itu. Tanpa kata-kata, Alina langsung memeluk Bei Sumi erat-erat. Pertahanannya runtuh. Alina menangis terseduh-seduh di bahu ringkih pengasuhnya itu. Bukan tangisan ketakutan, melainkan tangisan pelepasan. Ia menangisi pengkhianatan suaminya, menangisi kematian ayahnya yang kini terungkap penyebabnya, dan menangisi rasa syukurnya karena masih diberi kesempatan hidup. Bei Sumi menepuk-nepuk punggung Alina dengan lembut, menyalurkan kekuatan seorang ibu. Saha. Sudah, Non. Sudah selesai. Orang jahat sudah pergi. Begitu kira-kira arti tepukannya. Setelah beberapa menit, Alina melepaskan pelukannya. Ia menghapus air matanya dan menatap sekeliling dapur mewah itu. Dapur yang seharusnya menjadi tempat hangat, kini terasa dingin dan penuh kenangan buruk. Ia melihat kompor tempat Raka memasak, meja tempat ia menemukan pesan itu, dan kursi tempat ia hampir memakan racun. Alina menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan. Baunya bukan lagi aroma stea au poivre yang menipu, melainkan aroma harapan baru. Bei, panggil Alina. Suaranya serak namun kuat. Bei Sumi menatapnya, menunggu instruksi. Besok pagi, panggil tukang, kata Alina tegas. Matanya menyapu seluruh penjuru dapur. Kita renovasi dapur ini. Buang semua perabotan ini. Ganti warna catnya. Aku tidak suka bau sisa makanannya. Aku mau dapur baru yang bersih, yang tidak ada jejak tangan Raka sedikit pun. Bei Sumi mengangguk mantap. Senyum tipis terukir di wajah keriputnya. Ia mengangkat jempolnya, tanda setuju sepenuhnya. Alina berjalan menuju pintu depan, hendak mengunci rumah. Ia berdiri sejenak di ambang pintu, menatap langit malam yang kini tampak cerah bertabur bintang. Angin malam berhembus pelan, menerbangkan sisa-sisa mimpi buruk malam ini. Ia sekarang sendirian. Tidak ada suami, tidak ada orang tua. Tapi anehnya, Alina tidak merasa kesepian. Ia merasa lebih kuat, lebih berdaya, dan lebih hidup daripada sebelumnya. Ia telah melewati neraka dan keluar sebagai pemenang. Dengan satu gerakan pasti, Alina menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Klik. Kunci diputar. Masa lalu dikubur. Dan esok hari, Alina akan bangun sebagai wanita baru di rumah yang benar-benar miliknya.